Terdapat hubungan antara pendidikan akuntansi dengan pendidikan kewarganegaraan. Akuntansi mempelajari mengenai keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan mempelajari bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Artinya, ia akan menjadi seorang akuntan yang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri ini, sehingga ia bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan demokratis. Konsep identitas nasional harus dipahami oleh mahasiswa, karena mahasiswa merupakan penerus tonggak kepemimpinan bangsa ini. Identitas nasional merupakan bentuk eksistensi bangsa Indonesia yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan dengan negara-negara lain. Sebagai calon penerus bangsa, tidak baik rasanya jika tidak paham dan tidak mencintai identitasnya sendiri. Disintegrasi merupakan perpecahan bangsa. Masyarakat Indonesia yang multikultural adalah salah satu faktor mengapa Indonesia sering terjadi perpecahan. Disintegrasi merupakan hambatan, bahkan lawan dari kata integrasi nasional. Perpecahan yang terjadi tidak akan mewujudkan suatu kesatuan atau integrasi nasional. Integrasi nasional hadir jika berbagai elemen dapat membaur dan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Secara historis, jika tidak ada konstitusi, pemerintah akan berbuat semena-mena terhadap rakyatnya. Contohnya terjadi pada zaman Raja Louis XVI. Secara sosiologis, interaksi rakyat dalam suatu negara harus didasari konstitusi, agar hadir hubungan yang selaras dan berkesinambungan. Sedangkan secara politis, konstitusi diciptakan sebagai alat kontrol atau pegangan hukum bagi pemimpin dan pemerintahan untuk menentukan
bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja dan menyesuaikan dengan hubungan dalam negara. Ketentuan hak asasi manusia di Indonesia sudah diatur oleh negara. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 10 hak dasar manusia. Akan tetapi, hal yang masih belum sempurna adalah implementasi atau realisasi dari HAM itu sendiri. Pasalnya, di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, memberi wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan. Kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang demokrasi yang sehat. Ketiga, memberikan contoh aplikasi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, meyakinkan masyarakat untuk berani menolak atau menentang jika ada hal yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Salah satu tantangan nyata implementasi wawasan Nusantara yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna wawasan Nusantara itu sendiri. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin canggih ditambah dengan era globalisasi yang ditandai dengan mengglobalnya semua informasi, sehingga semua informasi dan budaya dapat masuk dengan mudah ke negara kita. Bagi individu, cobalah untuk lebih selektif dalam memilih dan memilah berbagai informasi. Karena pada zaman sekarang, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sehingga perlu memfilter informasi-informasi tersebut apakah benar atau hoax. Begitupun bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Cobalah untuk lebih peduli dan waspada, serta berani untuk menolak dengan tegas apabila dirasa ada sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila. Cobalah saling menguatkan antar sesama anggota masyarakat dan negara untuk bersatu melawan ideologi-ideologi yang mengancam ideologi Pancasila.